Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan teori perilaku konsumen. Sekarang bagian kedua masih bersama saya Yaya Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita bahas yaitu pendekatan ordinal. Lanjutan dari pendekatan sebelumnya yaitu kardinal. Nah, kelemahan kardinal ini kemudian diperbaiki oleh pendekatan ordinal. Nah, menurut pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak perlu diukur gitu ya, tidak perlu diukur. Kalau di pendekatan kardinal kan perlu diukur, tapi cukup diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya. Jadi yang penting itu terkait dengan preferensi daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Nah, tokohnya adalah Hicks dan Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah indifferent curve. Makanya pendekatan ordinal ini sering disebut juga pendekatan indifferent. Apa itu indifferent? Dan kita sering menyingkatnya dengan IC, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi. Ada kombinasi konsumsi dua jenis barang dengan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi kata kuncinya mungkin ada kata kombinasi konsumsi dua jenis barang dengan tingkat kepuasan yang sama. Nah, itu mungkin kata kuncinya. Oke? Bisa dipahami ya? Kurva menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis barang dengan tingkat kepuasan yang sama. Oke, asumsi pendekatan kardinal yang pertama adalah konsumen rasional. Artinya dia memaksimumkan utilitasnya, maksimum. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna, mampu mengurutkan, baik orang kaya maupun orang miskin mempunyai preferensi yang kuat gitu ya. Masalah nanti beli atau tidak itu lain soal. Yang penting bisa membuat preferensinya dulu, urutannya. Yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, ada budget. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Ini kaitannya juga dengan konsumen rasional. Yang kelima, konsumen konsisten. Artinya, bila A lebih dipilih daripada B, karena A lebih disukai daripada B. Dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Jadi konsisten. Kalau sudah A. Kemudian yang keenam, berlaku hukum transitif. Artinya, transitif. Gitu ya. Transitif. Artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A pasti harusnya lebih disukai daripada C. Transitif. Jadi, urutannya harus jelas. Nah, dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi, maka semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Itu dasar pemikirannya. Berikutnya, nah ini kurva IC. Dua jenis barang tadi kan ada kombinasi, jadi dua jenis barang ada X misalkan dan ada Y. Gitu. Ada X, ada Y. Oke. Nah ini ciri-cirinya. Ciri IC. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Teman-teman, IC itu dari sini. Dia turun dari kiri atas ke kanan. Melengkungnya. Turun. Nah, ini IC. Implikasinya menunjukkan bahwa harus adanya trade-off pertukaran, saling meniadakan. Contoh, jika kita ingin menambah konsumsi misalkan dari X1 menjadi X2, akan dikombinasi A misalkan di sini. Mau ke X2 kombinasi B misalkan, maka kita rela mengurangi konsumsi barang Y. Nah, ini trade off, ada pilihan. Itu kalau Anda mau nambah, maka Anda harus
mengurangi gitu. Berarti ini menunjukkan adanya kelangkaan trade off ini karena ada scarcity gitu. Nah, ciri yang kedua adalah cembung ke arah titik origin. Jadi kalau titik origin di sini kan, origin ini kan di 0. Nah, kalau mata kita dari sini melihat ini cembung, teman-teman. Melihat ini cembung. Cembung kan ini. Gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya MRS, marginal rate of substitution. Gitu. Marginal rate of substitution. Gitu. Apa itu MRS? Nah, ini mohon diingat-ingat nanti ya kalau ditanya. Apa itu MRS? MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan satu satuan barang X untuk mendapatkan satu satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Jadi, boleh didefinisikan lain misalkan kesediaan konsumen untuk melepas satu barang untuk mendapatkan barang lain dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasannya itu yang sama. Gitu. Ya tadi kita mau nambah X2 misalkan ke X2, maka kita harus rela mengurangi Y-nya menjadi Y2 gitu. Maka kepuasannya di A dan di B itu adalah sama. Jadi yang berbeda hanya kombinasi. Kombinasi A adalah apa? X1 dan Y1, sedangkan di kombinasi B adalah X2 dan Y2, tapi utilitinya sama, yaitu di IC1. Jadi tingkat kepuasannya adalah sama. Gitu. Sama tingkat kepuasannya. Yang berbeda hanya kombinasi. Gitu. Nah, itu menunjukkan MRS karena cembung. Gitu. Nah, ini menunjukkan kerelaan konsumen untuk melepas tadi. Nah, MRS itu nanti kita buktikan sebenarnya MRS itu adalah dihitung dengan MUA per karena ini X harusnya MUX ya, MUX per MUY gitu ya. Sama dengan PX per PY. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga cirinya adalah tidak saling berpotongan. Jadi si IC ini tidak berpotongan antara IC1, IC2, IC3, IC4, teman-teman tidak saling berpotongan. Gitu. Jadi masing-masing kurva menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Gitu. Kepuasan masing-masing. Dan ciri yang keempat adalah IC itu yang lebih tinggi, lebih disukai bagi konsumen yang rasional daripada kurva yang lebih rendah. Tentu IC2 lebih memuaskan daripada IC1. IC3 lebih memuaskan daripada IC2 dan IC4 lebih memuaskan daripada IC3. Dan seterusnya. Dan titik impian itu ya di sini. Titik impian ini namanya bliss point, titik impian. Semakin banyak mengkonsumsi barang X dan barang Y, konsumen yang rasional itu semakin puas. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ciri dari kurva indifferent. Mohon diperhatikan. Nanti kalau saya tanya bisa ya. Oke. Berikutnya, nah ini slope kurva indifferent atau slope itu kemiringan. Slope atau kemiringan. Tadi kan kurva IC itu kan seperti ini. Ini X, ini ordinat, ini Y. Ini kan IC kita. IC1 gitu. Terus gitu IC2 dan seterusnya. Nah, kemiringan, ini kemiringannya. Kemiringan. Akan kemiringan di sini. Oke. Ini kemiringan. Ini kemiringan. Sini juga. Akhir kemiringan. Nah, kemiringan ini diturunkan dari fungsi utilitasnya. Apabila utility ya, fungsi dari X dan Y, kepuasan fungsi konsumsi barang X dan Y
maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Diketahui turunan totalnya adalah DU. DU sama dengan DX kali DU per DX ditambah DY, DU, DY. Sehingga kalau disederhanakan, maka menjadi D, ini MU kan, ini ganti kan, ini jadi MU. Oke, MU untuk X, sedangkan yang ini adalah menjadi MU untuk Y. Makanya menjadi DX MUX sempurna D Y MU Y. Kemudian syaratnya si derivatifnya itu dibuat sama dengan 0. Makanya pindah ruas maka menjadi min DY DX sama dengan MUX per MUY. Maka bisa disingkat bahwa slope dari IC adalah MUX per MUY. Yang ini adalah slope atau kemiringan dari IC, gitu ya. Yang sama dengan juga boleh boleh yang ini juga boleh, gitu ya. Min DY DX, gitu. Min DY DX. Ini DY kan. Ini DY ke sini dan ini adalah DX. Oke, analisis slope ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan, disubstitusi dengan barang lain dengan tetap menjaga kepuasan yang sama. Nah, ini terkait juga dengan MRS tadi kan ya, gitu. Kemampuan mensubstitusi. Oke, kemudian kita bahas lebih lanjut tentang MRS gitu. Nah, slope IC ini tadi dikenal juga dengan istilah MRS. MRS itu marginal rate of substitution. Nah, MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y atau sebaliknya, sementara kepuasannya tetap gitu, tetap konstan. Jadi kepuasannya tetap. Nah, MRS secara matematis dapat ditulis adalah MRS YX sama dengan DY DX gitu kan, min DY DX sama dengan MUX per MUY. Nah, ini kan sama dengan slope juga kan tadi. Slope IC. Dengan persamaan di atas, MRS sama dengan 0 apabila MU-nya, marginal utility-nya sama dengan 0. Gitu, misal MRS XY itu sama dengan 2. Berarti untuk menambah 1 unit X, maka kita harus rela mengorbankan 2 unit Y. Nah, itu makna 2 itu. MRS X sama dengan 2. Jadi 1 unit X boleh diganti dengan 2. 1 X sama dengan 2Y. Dan seterusnya. Nilai RMS makin lama semakin kecil. Berikutnya adalah budget line atau garis anggaran. Nah, garis anggaran ini suka disimbolkan dengan BL, budget line. Nah, keterbatasan konsumen itu digambarkan oleh budget line. Kan kita tahu kan konsumen itu kan ingin mengkonsumsi banyak tapi pendapatannya terbatas. Nah, pendapatan yang terbatas ini digambarkan oleh budget line. Apa itu garis anggaran atau budget line? Adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan terbatas. Itu budget line. Apabila mengkonsumsi dua jenis barang misalkan X dan Y, maka persamaan budget lainnya yaitu seperti ini. I sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY. Nah, I-nya adalah simbol dari pendapatan, X-nya adalah jumlah barang X yang dibeli, Y adalah barang Y yang dibeli, sedangkan PX adalah harga barang X, dan PY adalah harga barang untuk Y. Nah, ini persamaannya seperti itu fungsinya. Nah, berikutnya, budget line itu teman-teman grupanya seperti ini.
ini X, ini Y, ini 0. Nah, budget line itu kurvanya itu seperti kurva permintaan, dia lurus terus. Nah, ini budget line. Nah, di titik-titik kombinasi ini, misalkan mau dikombinasi A dengan X1 Y1, atau mau kombinasi di sini di B, misalkan di B misalkan mau dikombinasi DB di sini dengan kombinasi X2 dan Y2, itu anggarannya sama. Ini anggarannya sama. Yang berbeda adalah kombinasinya. Nah, itu budget line. Oke. Nah, budget line menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Nah, kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan sebagai berikut. Nah, coba. Kan tadi persamaan income-nya itu kan tadi ini. I sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY. Nah, sekarang pindah ruas yang ini ke sebelah kanan. Pindah ruas ke sebelah kanan ke sini, maka menjadi I sama dengan min X kali PX sama dengan Y kali PY. Oke, kemudian si ini menjadi pembagi ke sebelah kiri gitu kan. Ini menjadi pembagi ke sebelah kiri ke sini. Maka menjadi I dibagi PY min X kali PX dibagi PY sama dengan Y. Nah, sehingga kalau kita kita sederhanakan atau kita boleh pindah ruas, maka Y sama dengan I per PY min PX per PY kali X. Nah, inilah persamaan budget line. Gitu. Persamaan budget line. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini persamaan budget line. Keterlibatan konsumen digambarkan oleh budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua jenis barang yang berbeda yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu. Nah, dan ini adalah slope-nya, teman-teman. Ini adalah slope-nya. Nah, ini slope dari budget line. Gitu. Jadi, kemiringan dari kurva ini itu adalah PX per PY. Ini slope. Jadi slope budget line adalah sama dengan hasil bagi PX per PY. Gitu. PX per PY. Ini hasil bagi harganya. Ya. Tadi kalau slope IC itu sama dengan MUX per MUY. Nah, kalau budget line, nah ini PX per PY. Oke. Berikutnya, nah ini lebih lengkapnya seperti ini. Nah, ini. Jadi, persamaan budget line itu ini. Dan slope-nya adalah ini. Makanya, ini ke sini. Min PX per PY ini adalah slope-nya. Intercept-nya I per PY. Nah, ini I per PY yang ini. Kalau yang ini berarti untuk I per PX. Gitu. Kalau ini intercept-nya adalah I per PY. Sedangkan ini, nah ini contohnya. Ini slope-nya. Min PX per PY. Oke, berikutnya terkait dengan perubahan harga dan pendapatan. Gitu. Oke,
aja langsung ya. Oke, perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Tuh kan ya. Perubahan pada harga akan menyebabkan budget line berputar. Contoh, ini misalkan budget line pertama teman-teman, budget line pertama. Kemudian harga X naik, maka si budget lainnya berubah, berputar ke sini, gitu ya, berputar menjadi budget lain kedua, ke sebelah kiri, geser. Gitu. Kenapa kok harga X-nya naik? Gitu. Harga X-nya naik kok bergeser? Sebab kalau harga naik maka kita membelinya sedikit, kan? Kalau di sini kan lebih besar. Kalau ke sini kan menjadi konsumsinya menjadi lebih kecil. Nah, beda dengan harga X-nya turun. Kalau harga X-nya turun, ini misalkan budget line pertamanya di sini, maka dia berputarnya ke sini, gitu, berlawanan arah, jarum jam, maka menjadi BL2 ke sini. Kenapa kok bisa gitu? Sebab kalau harga X-nya turun, kita konsumsinya kan dari sini nih, dari sini, maka naik kan. Kalau harga turun itu kan kemampuan daya beli kita naik, maka si X akan lebih banyak, gitu. Jadi dia kurvanya bergeser ke sini, ke kanan. Tapi kalau harganya turun untuk X ya, ke sini, gitu. Tentu ini harus jangan sampai bingung Anda ya. Oke, berikutnya bagaimana dengan pendapatan? Kalau tadi harga, bagaimana dengan pendapatan? Bagaimana dengan pendapatan akan menyebabkan budget lain juga bergeser. Gitu. Ketika pendapatan naik, ketika pendapatan konsumen naik, maka budget lainnya bergeser. Dari BL1 ke BL2 dengan kurvanya yang ini, kurva baru gitu ya. Interceptnya baru semua. Gitu. Kalau tadi kan hanya bergerak gitu ya, bergerak ini. Konstanta intercept di Y-nya tetap ya teman-teman. Ini berarti harga yang menyebabkannya, di harga dengan interceptnya yang sama. Tapi kalau pendapatan dia kurvanya baru, konstan intercept juga baru teman-teman. Gitu. Jadi misalkan ini I1 per PY1, ini adalah I1 per PX1. Nah, kalau ini sudah menjadi I2 per PX1. Harganya tidak rubah. Yang rubah hanya income. Berarti ini kan I2 per PY1. Jadi harga Y-nya tidak berubah. Yang berubah adalah income. Income-nya rubah dari I1 ke I2. Makanya itunya bergeser. Kalau naiknya berarti ke kanan. Nah, kalau pendapatnya turun, berarti dia bergesernya ke bawah, ke kiri. Oke, bisa ya? Silakan. Dan dipelajari buku referensinya ya, biar Anda semakin paham. Nah, kepuasan konsumen atau juga keseimbangan konsumen, jadi boleh kita sebut kepuasan konsumen atau keseimbangan konsumen terjadi ketika terjadi persinggungan antara budget line BL bersinggungan dengan kurva indifferent. Gitu. Nah, persinggungan antara budget line dan kurva indifferent ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen dan berarti mencapai kepuasan maksimum. Jadi tercapailah U maksimum. Jadi bisa kita simpulkan bahwa titik keseimbangan itu berlaku ketika persinggungan antara budget line dengan indifferent itu berarti saat slope budget line sama dengan
slope dari kurva IC. Dan kita tahu bahwa slope budget line adalah MUX per MUY. Sedangkan slope IC adalah PX per PY. Jadi kepuasan maksimum U maksimum tercapai ketika MUX per MUY sama dengan PX per PY. Atau kalau kita kali silang, PX pindah ke bawah, MUY pindah ke atas, maka menjadi ini juga MUX per PX sama dengan MUY per PY. Itulah syarat kepuasan maksimum. Coba kita lihat secara kurvanya. Nah, ini kurvanya. Nah, ini kan budget lain, teman-teman. Ini budget lain. Kurva anggaran. Nah, ada IC1, IC2, IC3. Maka yang disebut kepuasan maksimum adalah ketika si IC2 bersinggungan dengan budget lain di sini, gitu ya. Di sini. Inilah titik optimum. B tidak, karena dia tidak menyinggung kurva budget lain, gitu. Gitu ya, tidak menyinggung. Di IC3 juga tidak, dia anggarannya tidak memungkinkan. Kalau ini di B ada anggaran yang tidak dimaksimalkan, dioptimalkan. Nah, inilah titik kepuasan konsumen atau saat MUX per PX sama dengan MUY per PY atau MUX per MUY sama dengan PX per PY. Gitu ya. Itulah titik optimum. Nah, pendekatan matematisnya, jika diketahui fungsi utilitas U fungsi dari X dan Y, artinya kepuasan kita mengkonsumsi barang ditentukan oleh barang X dan barang Y, dan pendapatan dan ditentukan oleh garis anggaran atau pendapatan sama dengan I sama dengan X kali PX tambah Y kali PY. Nah, ditanya kapan kepuasan maksimum tercapai, maka dapat diformulakan tadi ketika MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Ini. Kemudian juga bisa disesuaikan dengan si persamaan ini. Jadi dua, teman-teman ya. Jadi ini misalkan satu boleh, ini satu dan ini kedua, gitu. Selesaikanlah kalau di matematik nanti dengan persamaan substitusi atau dengan eliminasi. Masih ingat kan substitusi dan eliminasi. Nah, ini yang pertama, misalkan yang A. Yang kedua juga kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan persamaan Lagrange equation. Gitu. Persamaan Lagrange itu adalah fungsi tujuan, ini fungsi tujuan 1 misalkan atau A kecil ditambah lambda. Lambda itu pengganda Lagrange dan ditambah fungsi constraint budget constraint, gitu contohnya, atau batasan. Jadi makanya MU sama M atau fungsi Lagrange sama dengan U sama dengan fungsi dari X Y ditambah lambda dikali I min X kali PX min Y kali PY. Kok bisa gitu? Yang ini berasal dari garis anggaran, teman-teman. Ini kan I sama dengan tadi X kali PX ditambah Y kali PY. Kemudian pindah ruas semuanya itu, maka menjadi I. Yang ini pindah ruas semuanya ke kanan. Ke kiri. Maka menjadi min X kali PX min Y kali PY. Maka inilah dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah kita buat turunannya, first order conditionnya. Jadi first order conditionnya. First order condition FOC kita singkat FOC. Jadi turunannya. Turunan yang pertama itu adalah untuk delta M untuk delta X. Kemudian dibuat sama dengan 0. Seperti ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua
Oke, yang kedua adalah delta M untuk delta Y-nya dan dibuat sama dengan 0. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita turunkan untuk lambdanya, dibuat juga sama dengan 0. Ini turunan ketiga. Nah, dibuatlah seperti ini. Delta M delta X sama dengan 0, maka diperoleh UX min lambda PX sama dengan 0. Dari sini ya, dari sini. Kemudian DM del Y sama dengan 0, diperoleh UX min lambda PY sama dengan 0. Sedangkan DM DI, ini D lambda ya, bukan DI. D lambda sama dengan 0, maka diperolehlah fungsi anggaran itu sendiri, I min X PX min Y PY sama dengan 0. Oke, nanti untuk lebih paham, ini hanya penurunan saja teman-teman. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui harga X adalah 1, berarti kan PX-nya PX untuk X1 ya sama dengan $1. Kemudian PX2 X2 berarti barangnya X1 X2 ini ya. X2 sama dengan 2. Kemudian pendapatannya, income-nya adalah 15. Apabila konsumen mempunyai fungsi utilitasnya dengan fungsi utilitasnya sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kemudian ditanyakan kapan kepuasan konsumen tercapai, maka kita buat fungsi Lagrange-nya itu. Fungsi Lagrange-nya berarti fungsi Lagrange adalah sama dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya memuaskan konsumen, berarti kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah lambda dikali fungsi batasan anggaran, yaitu dari sini kita bisa peroleh bahwa anggaran itu kan tadi I sama dengan X1 kali PX1 ditambah X2 kali PX2. Berarti kan 15 sama dengan kalau X1 kalau harganya 1 berarti kan hanya 1 kali X gitu kan, 1 kali X. Makanya sama dengan kalau 2 adalah 2X 2X2 X1. Makanya sama dengan kalau 1 kali X kan 15 sama dengan X1 ditambah 2X2. Jadi di sini bisa kita turunkan 15 min X1 min 2X2. Oke. Maka kita bisa uraikan M sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Lambda kali 15 berarti kan ditambah 15 lambda. Lambda kali min 1X berarti kan min X1 lambda. Dan ini lambda kali min 2X2 berarti min 2X2 lambda. Kemudian kita turunkan yang ini. DM untuk X1, maka diperoleh 2X min lambda sama dengan 0. Ya kan? Untuk khusus untuk X1 kan X1 berarti kan ini. X1 kan hanya ini gitu kan. X1 berarti kan hasilnya ini 2X1 ya kan? Ini. Kemudian yang ada X-nya itu kan ini. Ini. Berarti hasilnya adalah min lambda. Nah, ini. Oke, kemudian yang kedua untuk X2. Yang ada X2 kan ini dan ini. Hasilnya adalah 2X min 2 lambda sama dengan 0. Kemudian kita kalikan yang atas supaya bisa dieliminasi. Yang atas dikali 2, yang bawah kali 1. Maka ini menjadi 4X min 2 lambda. Ini 2X min 2 lambda. Ini coret, habis kan? Ini habis. Maka tinggal 4X1 min 2X2 sama dengan 0. Maka X2 pindah ruas kan menjadi
2x1. Kemudian yang ketiga, jadi ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan yang ketiga. Persamaan 3 adalah dm per d lambda ini, d lambda. Maka hasilnya adalah yang ada lambda-lambdanya ini kan diturunkan. Ini, dan hasilnya adalah 15 min x1 min 2x2 sama dengan 0, atau ini fungsi anggaran sebenarnya. Maka kita masukkan yang ini ke sini. Berarti kan 15 min x1 min 2 kali x2-nya berubah menjadi 2x1 sama dengan 0. Selesaikan. 15 min 5x1 sama dengan 0, sehingga x1 adalah 3. Nah, kalau sudah dapat x1, maka masukkan ke sini. X2 kan tadi 2x1, berarti 2 kali 3 adalah 6. Jadi kepuasan konsumen barang X ketika mengkonsumsi X1 3 dan mengkonsumsi X2-nya 6 dengan tingkat kepuasannya mencapai 45. Dari mana 45? Masukkan lagi ke fungsi ini ke fungsi utilitas yang ini. Gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan turunan permintaannya? Turunan permintaan seperti ini. Akan konsumen berada pada keseimbangan 1 awalnya. Di sini nih, teman-teman. Di sini. Di sini. 1 dengan konsumsi Y1 dan X1. Konsumsinya X1. Di sini adalah X, di sini adalah Y. Kurva yang kedua, ini kan misalkan kurva panel A, ini panel B. Nah, ini kalau ini yang sama itunya X-nya, tapi yang sini kalau di sini di panel A itu Y, teman-teman. Nah, di panel B itu P-nya, harganya. Karena kurva permintaan itu kan hubungan antara konsumsi barang X dengan harganya. Gitu. Tapi kalau indifferent curve itu konsumsi barang X dengan barang Y. Itu bedanya. Oke. Kemudian, misalkan diasumsikan harga barang X turun. Kalau barang X turun, berarti kan kita banyak membeli barang. Nah, kalau banyak membeli barang, maka si kurvanya bergeser ke sini, bergerak ke sini, ke kanan. Maka tercapailah keseimbangan yang kedua di E2, misalkan di sini dengan IC2 dan budget lain yang kedua juga. Budget lain yang kedua, ini budget lain yang pertama. Naiklah konsumsinya di X2, juga di X2, gitu. Dengan harga yang lebih murah. Oke, misalkan tadi kalau kalau dikonsumsi 1 Y1 X1, di sini kan harganya adalah harga PX1. Ketika harganya murah, misalkan turun, misalkan menjadi PX2, maka konsumsinya tadi naik menjadi X2. Gitu. Misalkan ini A, ini adalah titik B. Kira-kira seperti itu. Maka jika titik A dan B ini ditarik garis lurus, tarik garis lurus, maka inilah yang disebut dengan kurva permintaannya. Jadi awal mula kurva permintaan ya seperti ini, gitu. Diturunkan dari fungsi utilitasnya, konsumsi satu jenis barang. Bagaimana dengan kasus harganya naik? Sama, tinggal dibalikkan saja, teman-teman. Dibalikkan saja. Jadi kalau harga X-nya naik, berarti dari sini dibalik, dari E2 ke E1, ininya naik, jadi harganya naik, berarti dia bergeser. Tapi ininya sama. Ini kalau kasus harga naik, ini kalau kasus harga turun, sesuai dengan hukum permintaan. Oke, saya pikir itu bisa dipahami ya, baca buku referensinya. Yang terakhir pada kesempatan ini adalah ada kritik terhadap pendekatan ordinal, di mana yang pertama ada asumsi convexity dari kurva indifferent masih diragukan, kemudian tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau, persediaan, perilaku konsumsi rasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek dan lainnya. Yang ketiga, rationality dari konsumen membuat ranking atau order dari kepuasan daya guna itu masih dipertanyakan. Yang keempat,
pendekatan kardinal merupakan pengembangan dari kardinal yang sangat lemah asumsinya, misalkan constant marginal utility of money saja yang dikeluarkan, yang lainnya sama gitu ya. Tapi di balik itu ada keunggulannya, di mana ini merupakan satu alat ukur yang penting dari teori kesejahteraan konsumen gitu ya, ekonomi. Yang kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang ini substitutif atau komplementer dilihat dari elastisitas silangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.